Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya dan teman-teman ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Analisis SWOT pada Sistem Informasi Mobile Banking PT Bank Mandiri Persero Tbk. Saya Dina Manda. Saya Muhammad Randika Hasanuddin. Saya Saskia Khodiza. Saya Dini Asriani. Saya Dini Adinda. Menjelaskan tentang latar belakang mengapa kita melakukan penelitian analisis SWOT pada sistem informasi mobile banking. Nah, dilatar belakangi oleh zaman teknologi yang semakin canggih dan berkembang dengan cepat. Dengan teknologi yang saat ini dapat membantu manusia melakukan transaksi tanpa tatap muka atau bertemu secara langsung dalam berurusan dengan bank. Jadi, kita tidak harus menyediakan waktu khusus untuk pergi ke bank dan menempuh jarak yang jauh. Nah, dengan teknologi tersebut, kita dapat melakukan transaksi perbankan dilakukan kapan saja dan dimanapun. Nah, layanan perbankan elektronik atau yang kita bisa sebut dengan electronic banking adalah layanan bagi nasabah bank untuk memperoleh informasi, komunikasi, dan transaksi seperti itu. Nah, mobile banking adalah salah satu dari electronic banking yang merupakan layanan informasi perbankan via wireless yang paling baru ditawarkan pihak bank dengan menggunakan teknologi handphone untuk mendukung kelancaran dan kemudahan kegiatan seperti itu. Nah, dengan kita melihat data perkembangan di zaman sekarang, penggunaan internet dan telepon genggam atau seluler itu semakin pesat gitu. Jadi untuk menarik minat nasabah, berbagai bank di Indonesia berupaya melakukan pelayanan mobile banking dalam manajemen pelayanan mereka dengan melakukan SWOT sistem messenger yang dikaitkan langsung dengan mobile banking. Nah, maka hal itu menjadi salah satu layanan yang dimiliki oleh Bank Mandiri, yaitu mobile banking. Nah, jadi tujuannya mobile banking ini memudahkan dan memberikan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi. Nah, dari urutan rangkaian yang saya jelaskan, itulah alasan mengapa kita perlu melakukan analisis SWOT mengikat makin perkembangannya ekonomi digital dan Indonesia memasuki area finance teknologi seperti itu. Untuk mengetahui sisi dari kekuatan, untuk mengetahui sisi analisis SWOT. Selanjutnya, tujuan rencana strategis. Nah, jadi tujuan rencana strategisnya itu adalah kemudahan yang dapat diberikan penggunaan mobile banking dapat kita manfaatkan untuk seperti keperluan transfer, cek saldo, pembayaran tagihan listrik, pembayaran telepon, atau buku tabungan, informasi rekening, dan lain-lainnya. Nah, tujuan strategis selanjutnya adalah menjadikan mobile banking itu yang informatif, mudah diakses di mana saja dan dapat diandalkan. Nah, jangan lupa sampai dapat dipercaya juga. Nah, jadi mobile banking itu diharapkan akan menjadi salah satu penyedia layanan keuangan yang dapat memajukan di Indonesia. Seperti itu. Tentu saja harus didukung dengan sumber daya manusia yang berkomitmen dan inovatif. Seperti itu. Dan tentu saja yang terakhir menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari STMIC Islamadi. Nah, fungsinya adalah seperti yang sudah saya jelaskan, mobile banking merupakan layanan yang memungkinkan nasabah bank melakukan transaksi perbankan melalui ponsel atau smartphone. Nah, jadi layanan mobile banking dapat kita menggunakan atau dapat diunduh dan diinstal oleh nasabah yang kemudahannya sudah dijamin dengan menawarkan dengan sistem short message gitu. Jadi akan di backup oleh nomor telepon dari yang sudah diinputkan seperti itu. Jadi faktor pendukungnya itu adalah wajib memiliki perkembangan perangkat lunak yang akuntabilitas, jadi yang sudah mumpuni seperti itu. Nah, tentu saja dengan sumber daya manusia yang paham akan mobile bankingnya. Dan kita harus juga melakukan analisa yang tepat sesuai keadaan pasar. Ya, seperti itu. Pertama dari analisis strength, yaitu kekuatan. Bank Mandiri ini memiliki analisis kekuatan yaitu meminimalisir layanan biaya operasional bank. Di sini kelebihan untuk pihak bank karena dapat meminimalisir biaya operasional bank yang mana selama ini terus-menerus minus. Selanjutnya, layanan transaksi dapat dilakukan di mana saja. Ini merupakan kelebihan untuk nasabah, yaitu bisa langsung melakukan kegiatan perbankan itu portable di mana saja gitu, dan kapan saja. Selanjutnya, layanan efisiensi waktu bagi nasabah. Nah, di sini juga merupakan keuntungan dari nasabah itu dan juga keuntungan dari pihak bank karena menghemat waktu, tenaga, dan biaya juga. Karena tidak harus menunggu antrian misalnya untuk ke bank. Karena bisa melakukan transaksi secara layanan lain. Selanjutnya yang keempat itu memberikan kemudahan. Pastinya memiliki kemudahan dalam transaksi di dalam fasilitas mobile banking Bank Mandiri ini. Tersedia selama 24 jam. Selanjutnya, pertumbuhan yang tinggi. Bank Mandiri ini memiliki pertumbuhan yang terus memperkuat layanan digital bank.
banking untuk semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Dan selanjutnya adalah terdapat fitur tambahan. Selain fitur transaksi perbankan, juga ada transaksi non perbankan seperti pembelian voucher, tiket, cicilan rumah atau kredit, top up e-cash, dan lain-lain. Nah, dan ada juga layanan informasi yang cepat. Pastinya cepat karena adanya customer service. Selanjutnya. Nah, ini weakness atau kelemahan, analisis weakness-nya. Yang pertama, rawan akan pembobolan dan keamanan. Ya, karena perhatian banyak pihak kalau dana nasabah sering dibobol oleh orang tak dikenal. Jadi kurangnya security internetnya. Selanjutnya yaitu kurangnya perlindungan hak privasi. Kemungkinan juga akan terjadi kecurangan dari pihak karyawan karena kurangnya kepercayaan pihak karyawan gitu terhadap nasabah terhadap pihak karyawan yang nanti bisa disalahgunakan untuk data. Gitu. Selanjutnya yaitu tergantung pada jaringan dan internet. Karena tidak semua kawasan itu memiliki jaringan internet yang stabil. Karena kalau untuk mengakses Bank Mandiri online banking. Selanjutnya. Opportunities, peluang, analisis peluang. Di sini adanya penerapan teknologi baru dengan perkembangan IT, kemudian ada mayoritas masyarakat mampu mengakses mobile banking pastinya. Dan untuk ancaman, yaitu pesaing mempunyai teknologi yang lebih canggih karena banyak bank-bank yang lebih besar dari Bank Mandiri dan target dari cyber tinggi. Gitu. Selanjutnya. Berikut ini adalah matriks SWOT-nya dari analisis tadi. SWOT tadi kita dapat mengambil strategi SO, yaitu dari analisis kekuatan, kelebihan, strength, dan opportunity, yaitu keuntungan. Di sini ada strategi SO, yaitu menambah kantor cabang mandiri di provinsi yang berpotensial. Strateginya bisa dilakukan itu, kemudian bisa ada mempertahankan dan meningkatkan variasi produk dengan penerapan teknologi terbaru. Dan yang ketiga ada meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah dengan menyuguhkan pelayanan yang profesional oleh tenaga-tenaga yang profesional pula. Untuk strategi WO diambil dari weakness, ya, kelemahan, dan opportunity. Penggabungan ini itu menghasilkan strategi yang bisa, yaitu menjalin kerjasama dengan bank-bank lain untuk mengembangkan ATM Link, melakukan sosialisasi di berbagai media tentang prinsip atau kelebihan yang ditawarkan Bank Mandiri, sehingga menarik perhatian banyak nasabah. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang berkompeten di bidang IT, ekonomi, perbankan. Kemudian strategi ST yaitu diambil dari strength dan threats, ya, kekuatan dan ancaman. Yang bisa kita lakukan adalah pemanfaatan dan pengalokasian modal dengan tepat yang digunakan untuk pengembangan teknologi, terutama mobile banking. Yang kedua adalah mempertahankan ciri khas produk Bank Mandiri. Yang ketiga mengembangkan variasi produk dengan cara benchmarking, itu membandingkan tolak ukur dengan yang lainnya. Membentuk tim customer care untuk mengembangkan. Dan yang terakhir mempertahankan performansi keuangan untuk dapat memenangkan persaingan. Untuk strategi WT, yaitu diambil dari weakness dan traits gabungannya. Kemudian yaitu mengadakan program-program untuk meningkatkan kompetensi karyawan Bank Mandiri dalam bidang IT. Yang kedua, mempererat kerjasama dengan penanam modal dan dari bank-bank lain, ya. Yang ketiga, melakukan strategi promosi yang lebih gencar di semua media untuk meningkatkan pangsa pasar. Selanjutnya. Selanjutnya ada kebijakan dasar, yaitu yang pertama di segmen sales. Di sini dilakukan dengan strategi pengalaman relationship dengan nasabah atau depend client relationship. Yang kedua di bagian segmen retail dengan strategi akselerasi bisnis di segmen-segmen utama yang menjadi pendorong utama pertumbuhan bisnis retail Bank Mandiri tersebut. Yang ketiga ada integrasi bisnis di seluruh segmen yang ada di Bank Mandiri, terutama dengan perusahaan anak atau integrate the group melalui budaya cross-sell, baik antara unit kerja yang menangani segmen wholesale dan retail, serta mendorong regionalisasi bisnis dan mengoptimalkan jaringan distribusi di wilayah tersebut. Selanjutnya, bagian kepala atau kepemimpinan, yaitu direktur utama, yang bertugas untuk memimpin atau mengarahkan dan membimbing bawahan, lalu menyetujui atas kredit yang diberikan kepada nasabah, lalu di bawahnya ada bagian personalia, yaitu wakil direktur utama.
Wakil Direktur Utama itu bertugas untuk memimpin jalannya operasional perusahaan dengan baik dan mencari solusi setiap masalah yang dihadapi. Lalu ada branch insurance, yaitu melakukan rencana kerja sesuai pengarahan dari Head Quality Insurance. Lalu ada money changer, yaitu bertugas untuk menginput kurs di program login money yang ditampilkan pada monitor antrian nasabah. Lalu ada sekretaris yang bertugas untuk membuat surat-surat yang berhubungan dengan perusahaan seperti surat penunjukan mutasi dan memo. Lalu ada clearing, yaitu bertugas untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang akan merugikan nasabah serta mempercepat pelaksanaan pelunasan utang piutang di antara sesama bagian antara clearing tersebut. Lalu selanjutnya ada inkaso. Inkaso itu bertugas untuk mengirimkan uang dengan tepat waktu, benar, dan sesuai tujuannya. Lalu menghindari komplain serta inkaso itu dilakukan dengan prosedur yang benar. Lalu ada rekening koran, yaitu memproses penutupan rekening baik rupiah maupun falas dengan benar, cepat, dan tepat. Selanjutnya ada teller. Teller ini bertugas untuk membantu kelancaran operasional yang berhubungan dengan verifikasi tanda tangan atas warkat-warkat yang masuk. Selanjutnya ada head teller. Tugasnya itu untuk melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan tugas-tugas unit kerja teller sehingga terciptanya teamwork yang baik dan kondusif sehingga tercapai hasil kerja yang baik. Selanjutnya ada deposito. Deposito ini bertugas untuk memberi suku bunga dan kurs yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ada EDP officer yang bertugas untuk melakukan perbaikan terhadap sistem komputer apabila ada kesalahan. Selanjutnya ada bagian supervisor. Tugasnya untuk membuat rencana, mengorganisir, melaksanakan kontrol. Selanjutnya ada aktivasi ATM. Tugasnya itu untuk menerbitkan ATM, memproses kartu ATM yang mempunyai masalah, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kartu tertelan di ATM bank lain. Selanjutnya ada legal officer. Tugasnya untuk melakukan perjanjian antara nasabah dengan bank yang berhubungan dengan pinjaman baik debitur maupun kreditur. Selanjutnya ada tugas admin kredit. Tugasnya itu ada pencairan atau perpanjangan kredit dan bank garansi, serta laporan. Selanjutnya ada bagian pajak. Bagian pajak ini bertugas untuk melaporkan pajak persepsi dan pajak PPH PT Bank Mandiri Tbk dan menerima pembayaran pajak dari perusahaan lain. Selanjutnya ada petugas Letter of Credit atau LC yang bertugas untuk membuat laporan harian, bulanan, lalu memproses collection serta mengelola transaksi transistor KL atau TL. Selanjutnya ada pembukuan. Pembukuan ini bertugas untuk menginput laporan harian, membuat laporan sumber dana, arus kas, LBU, dan LBM. Selanjutnya ada Appraisal Officer yang bertugas untuk memonitor kredit macet dan melakukan penagihan. Lalu ada bagian pengawas umum. Pengawas umum ini bertugas untuk mengawasi sopir dan pramubakti dalam menunjang kelancaran operasional bank serta melakukan perbaikan sarana dan prasarana kantor. Selanjutnya ada bagian marketing. Bagian marketing ini melakukan promosi mengenai produk perbankan yang ada pada PT Bank Mandiri Tbk. Lalu membackup kegiatan marketing yang terjadi di bagian customer service dan teller. Seperti itu. Selanjutnya, pada tanggal 27 Maret 2000 telah diangkat beberapa anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru segera setelah pengangkatan tersebut. Komisaris dan direksi mencurahkan perhatiannya pada berbagai masalah penting yang dihadapi PT Bank Mandiri Tbk, antara lain BMPK, klaim antara bank dan kredit non-performing, serta sekaligus berupaya mempertahankan dan meningkatkan franchise value PT Bank Mandiri Tbk. Masalah BMPK dan klaim antara bank berhasil diselesaikan pada awal tahun 2001 berkat arahan, dukungan, dan upaya dari bahan penyehat perbankan perbankan nasional atau BPPN dalam mempertahankan dan mengangkat nilai PT Bank Mandiri Tbk. Perusahaan mampu meningkatkan eksistensinya dalam industri perbankan nasional berkat inovasi produk serta layanan prima. Dewan Komisaris sangat menghargai upaya ini. Dewan Komisaris berkeyakinan PT Bank Mandiri Tbk dewasa ini jauh berbeda dengan PT Bank Mandiri Tbk pada masa lalu. Pengalaman dan kejadian panjang tahun 1999 dan telah mengubah PT Bank Mandiri Tbk secara berarti. Cara kerja yang lebih transparan dan akuntabilitas telah menjadi norma PT Bank Mandiri Tbk. Ini akan menjadi landasan kokoh untuk melangkah ke depan. Visi dari Bank Mandiri Tbk menjadi partner finansial
pilihan utama Anda. Misinya yaitu berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar, mengembangkan SDM profesional, memberi keuntungan yang maksimal bagi stakeholder, melaksanakan manajemen terbuka, peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan. Next. Tujuan jangka pendek dari Bank Mandiri Tbk. 1. Menjaga pelanggan, pertumbuhan, membangun masyarakat dan komunitas, caranya dengan menyalurkan kredit kepada nasabah, UMKM dan menyalurkan KUR atau kredit usaha rakyat. Yang kedua, mendukung infrastruktur, teknologi, informasi, dan sumber daya alam manusia sebagai enabler pengembang bisnis, cara memperkuat dan memperbarui sistem infrastruktur teknologi informasi yang reliable melalui pengembangan manajemen information system atau MIS, eksekutif informasi sistem atau EIS, dan performance management system atau PMS yang didukung oleh teknologi dan warehouse terkini, termasuk customer relationship management dan business intelligence untuk pemahaman yang lebih baik mengenai nasabah. Selain itu, dari segi sumber daya bank Mandiri juga mendukung infrastrukturnya dengan memberikan pelatihan kepada wirausaha muda. Yang ketiga, persiapan diri menghadapi MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, terutama pada bidang perbankan yang mulai pada tahun 2016 dalam usahanya meningkatkan daya asing dan level regional. Bank Mandiri telah menyusun strategi yang komprehensif dengan fokus pada pengelolaan likuiditas secara cermat dan baik dan hati-hati, disiplin dan menjaga kualitas aset, serta menjaga pengelolaan margin. Setelah itu, tujuan jangka panjang yaitu menjadi bank universal yang terpercaya dan pilihan nasabah korporasi maupun retail. Sasaran utama perusahaannya itu sasaran mencapai kapitalisasi pada USD 55 miliar dan return on equity 23% sampai 27% pada tahun 2020. Bank Mandiri bertekad menjadi ikon perbankan Indonesia di ASEAN. Next. Ya, selanjutnya itu ada perumusan rencana strategis. Di sini terdapat tabel rencana strategis. Di dalamnya itu terdapat sasaran. Di dalam sasaran itu terdapat uraian dan indikator. Terus terdapat baseline, yaitu tahun dibuatnya Renstra. Dan terdapat juga cara mencapai, yaitu di dalamnya terdapat kebijakan, program, dan kegiatan. Yang pertama itu ada sasaran. Sasaran uraian itu di dalamnya ada meningkatnya kebutuhan akan mobile banking Bank Mandiri. Di indikator, banyaknya nasabah yang lebih sering menggunakan mobile banking. Nah, tahun Renstra sendiri adalah tahun 2020. Terus kebijakannya itu memperbanyak pencarian customer oleh divisi marketing. Programnya melakukan promosi media dan promosi secara online. Kegiatannya itu memberikan demo atau juga sosialisasi mengenai kemudahan bertransaksi serta keuntungan yang didapatkan menggunakan aplikasi mobile banking itu sendiri. Yang kedua, di uraiannya ada menjadikan perusahaan Mandiri Tbk semakin berinovasi teknologi. Terus indikatornya terlaksananya ide pengembangan aplikasi mobile banking yang lebih inovatif dan dari perbankan lain. Tahun Renstranya itu 2021. Kebijakannya menambah fitur atau teknologi aplikasi yang memiliki nilai jual lebih dari aplikasi mobile banking lainnya. Programnya mengembangkan aplikasi mobile banking yang lebih canggih dan sesuai kebutuhan nasabah. Selanjutnya itu kegiatannya menyediakan developer yang memiliki SDM yang lebih unggul dari perbankan lainnya. Yang ketiga, uraiannya meningkatnya keamanan dan kepercayaan akan mobile banking. Yang kedua, indikator perusahaan mampu menjaga kepercayaan nasabah akan database perbankan yang disimpan. Tahun Renstranya adalah 2021. Kebijakannya perusahaan dapat menghindari penyalahgunaan data baik oleh karyawan bank maupun hacker. Yang keempat itu ada program membuat jaminan mengenai keamanan data pihak nasabah. Selanjutnya, kegiatannya itu mengembangkan dan memelihara aplikasi mobile banking untuk keamanan data pihak nasabah. Next. Nah, kesimpulan yang dapat diambil itu
yaitu yang pertama, kekuatan mobile banking mandiri adalah fitur-fitur yang disediakan secara sangat lengkap dan praktis, serta selain melakukan transaksi pembelian, pengguna banking mobil juga bisa melakukan investasi melalui telepon genggam. Ini cukup memudahkan nasabah dalam bertransaksi. Yang kedua, rendahnya risiko keamanan karena menjadi incaran target dari cybercrime. Yang ketiga, munculnya peluang-peluang seperti pertumbuhan nasabah yang tinggi seiring mengikuti gaya hidup masyarakatnya yang sering bertransaksi online, serta rencana penambahan satelit untuk meningkatkan pelayanan terhadap nasabah. Yang keempat, ada pula ancaman dari luar seperti produk pesaing yang sudah lebih maju, kurangnya mengikuti perkembangan teknologi keamanan bisa mengancam kualitas pelayanan maupun kualitas produk dari banking mobile ini. Nah, di sini juga ada kritik dan saran. Kritik dan sarannya berdasarkan analisis SWOT yang didapat, menyarankan beberapa strategi untuk menanggulangi hal-hal tersebut. Hal-hal tersebut yaitu, yang pertama, mempertahankan kualitas produk dan juga kualitas pelayanan. Yang kedua, melakukan inovasi terhadap produk, tapi kekurangan yang ada. Yang ketiga, meminimalisir tarif transaksi agar nasabah lebih sering melakukan transaksi mobile banking. Yang keempat, melakukan promosi produk. Yang kelima, meningkatkan keamanan. Jika sewaktu-waktu terjadi kehilangan atau pencurian terhadap telepon genggam, misalnya menerapkan fitur keamanan fingerprint system dan face recognition. Yang keenam, memperluas server guna meminimalisir terjadinya gangguan pada lalu lintas transaksi online. Terima kasih. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dah. Hai. Oke. Dah. Dan nih tinggal diedit kirim. Tadi ada slide yang ketutup sama layar Zoom-nya, makanya gue tadi baca handphone juga. Pinggirin atuh. Tarik. Udah di paling pinggir, tapi Tuhan gue ketutupan. Udah. Oke? Dah. Oke nggak? Oke. Mas banget, sumpah. Nanti hasil recordnya kasih ke gue ya. Oke. Ya. Siapa yang bagus ya? Ada gue. Tadi Gue biasanya ketutupan nih. Saskia biasanya nggak ketutupan. Coba aja tuh Saskia. Ketutupan. ada pokoknya di kamera kita tuh yang ketutupan tadi di kamera gue yang ketutupan si Saski. Turan diperkecil tadi. Cuma satu orang Saski yang doang. ketutupan. Udah ngapain yang nanti kalau pas baca ada kan orangnya. Iya gitu aja kalau pas baca mah ada. Soalnya kan kalau nge-record otomatis layar pindah ke samping. Layar teman-temannya tuh, layar orang-orangnya tuh. Makanya pasti ada yang korban satu ditutup. Bukan di atas. Ya maksudnya kalau baca yang penting kelihatan di orang. Untuk banget ya. Gue gak bisa tidur ya. Aduh, alamat gak tidur gue. Ngalong dong. Gara-gara tak tidur. Denai kalong. Jam 2:30 gue titikin masih bangun. Hebat kan? Anak kalong gitu. Udah naik. Lagi gue udah mau off, dia titikin. Ada WA masuk. Kira gue penting, jam 2:30 WA. Tahunya dia lagi kepanasan, gara mati lampu. Sian amat sih. Sering banget mati lampu Rani. Tidurnya pagi, minumnya jarang minum air putih. Denai. Oh, udah naik. Lu bikin umur pendek aja sih Denai. Bayang gak sih? Udah bosen. Agak, kalau misalkan tidur emang malam mulu. Paling sore nih jam 1. Dede. Tampak 5. Yes, dapet. Dadah. Dadah. Daya, tutup ya. Ya, Bye. Selamat malam, selamat tidur. Taruh itu mau minta siapa rekotannya? Si Dini. Gua apa Saskia? Dua-duanya aja kali biar bisa. Ya ada. Dua-duanya aja Randi sama Saskia. Randi lu lagi berkah gak mati lampu. Awas lu tengah malam nanti WA gue. Katanya ntar mati lagi tau. Awas lu tengah malam mati lampu. Kayak mati lagi soalnya. Ada berita semuanya kan ya. Gue kagak sih. Kan rumah lu gak jauh dari gue. Beda Gardu ya. Gue nggak tahu itu kenapa. Kayak koslet atau gimana gitu. Matinya sih nggak lama, 10-15 menit cuman. Konslet. Gak enak aja tau gue lagi mimpi indah atau tadinya adem tau panas aja. Lagi enak-enak tidur panas. Kayaknya ada benerin gardu dah. Kayaknya ada gardu yang rusak. Tapi bener loh PLN tuh kalau matiin lampu pasti tengah malam karena orang-orang udah pada tidur jadi nggak ganggu. Itu semua itu ganggu. Nggak ada orang yang lagi masak, nggak ada orang yang lagi Iya sih. kerja. Mau tentu keluar ya. PLN paham. Kalau waktunya malam itu orang pada tidur pasti. Jadi tapi tengah malam.
Syukur-syukur nggak dikasih pas jam kuliah, mati lampu.